Selamat datang di Literasi Misteri dalam sesi monolog misteri. Di sini saya akan membagikan pengalaman pribadi di mana hal itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Hal ini terjadi saat saya masih dalam bangku SMA, di mana dengan sadar dalam keadaan yang sehat walafiat juga, saya mengalami hal ini dan sampai sekarang misterinya masih belum terpecahkan. Sebagai backgroundnya, saya adalah anak seorang penjual es tebu, di mana setiap siang saya akan mengirimkan tebu-tebu yang sudah saya bersihkan dan akan saya antarkan ke bapak saya. Jarak dari rumah saya saat membersihkan tebu dengan rumah saya mungkin antara 7 kilo sampai 8 kilo, dan itu memakan waktu hampir 30 sampai 45 menit perjalanan. Untuk waktunya yang pasti saya akan mengirimkan tebu-tebu itu di waktu pagi jam 10 atau jam 11, dan saya akan membantu bapak saya sampai sore hari di jam 4:30. Setelah itu saya pulang. Dan memang dikarenakan saya masih SMA belum punya SIM, seharusnya ini tidak ditiru sih, cuman mau nggak mau saya harus memakai sepeda motor untuk mempercepat dan memperlancar perjalanan. Dalam perjalanan itu, medan yang saya tempuh adalah medan-medan yang bisa dibilang sepi akan orang lalu lalang, karena saya melewati sawah-sawah yang panjang, hampir ya separuh perjalanan saya bisa dibilang rata-rata sawah yang sepi. Saat siang hari pun itu sepi, apalagi saat beranjak dari sore ke malam. Tapi karena sudah terbiasa, jadi bukan suatu halangan juga. Tapi entah, di satu momen saat saya pulang dari membantu ayah saya untuk berjualan, di waktu kisaran 4:30 sampai jam 5:30, saya agak lupa waktu tepatnya, cuman saya pastikan waktunya di antara 5:30 sampai 5:30, peralihan dari siang hari ke sore hari, sore hari ke malam hari, maghrib. Ingat saya, maghrib sudah berkumandang, azan maghrib sudah berkumandang. Di situ saya melewati satu tempat, di mana tempat itu adalah memang titik yang paling sepi, dan persawahannya jalannya 2-3 kiloan. Itu full sawah, dan memang di waktu itu tidak ada orang lalu lalang sama sekali. Saya memasuki jalanan sawah itu, saya bertemu dengan anak kecil. Maaf kalau saya mengingat lagi cerita ini, bulu saya merinding parah, karena masih menjadi pertanyaan sampai sekarang juga. Saya bertemu satu anak kecil, kisaran umur mungkin 10 atau 11, yang sudah bisa memakai sepeda. Kalau mungkin untuk kelasnya ya mungkin kelas 3-4 SD mungkin, atau kelas 2 mungkin. Pokoknya dia sudah bisa memakai sepeda, dan sepedanya adalah sepeda yang kecil berwarna merah. Sepeda kecil berwarna merah. Di posisi dia tidak memakai baju, dan bawahannya mungkin saya agak lupa kalau bawahannya dia memakai apa, cuman dia pakai celana pendek. Di posisi itu saya di belakang dia dengan kecepatan normal. Saat itu memang
antara 60 sampai 50, 60, 70 lah kilometer per jam. Saya pacu sepeda motor saya. Saat itu terjadi, saya masih belum sadar. Tapi setelah dia belok ke arah persawahan, yang tanpa saya sadari tiba-tiba hilang. Saya masih belum sadar. Ada jangka waktu. Hal itu baru masuk ke logika saya bahwa itu enggak masuk di akal. Ada dua kejanggalan. Setelah saya lewati anak itu, karena dia belok ke arah persawahan, baru ada kejanggalan yang masuk ke otak saya. Kejanggalan pertama, saya bersepeda motor dengan kecepatan 60-70 km per jam. Tapi saya sekalipun tidak bisa mendahului si anak tersebut. Entah kenapa dia selalu di depan saya. Dan yang kedua, dia tiba-tiba hilang saat belok ke area persawahan, di mana posisi itu sudah hampir malam hari. Dan saat saya pikir, kenapa ada seorang anak kecil yang dibiarkan bermain sendiri di area persawahan malam hari, di mana area persawahan itu pun tidak ada orang. Kejanggalan itu baru masuk dan baru terpikirkan setelah saya lewati beberapa ratus meter. Dan entah mengapa, saat saya pacu sepeda motor saya, yang pertama tidak terlalu berasa ada beban dikarenakan memang semua debu-debu itu sudah saya kirimkan. Tapi saat melewati area persawahan yang hampir memasuki desa, di situ saya melewati makam. Saat pas melewati makam, entah kenapa saya terasa jok belakang saya ada yang menduduki. Entah mengapa saya tidak berani noleh, dikarenakan saat itu posisi sudah maghrib. Baru berani saya toleh ke belakang saat saya sampai masjid di salah satu desa. Saya berhenti, menenangkan pikiran, sholat, dan baru berani pulang. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan, dikarenakan tidak ada logika yang bisa saya masukkan untuk menjelaskan hal itu bisa terjadi. Kenapa sepeda motor yang dipacu dalam kecepatan 60-70 tidak bisa mendahului anak kecil yang bersepeda santai? Dan kenapa ada anak kecil tidak memakai kaos, dibiarkan sendiri di posisi hampir malam hari dan masuk ke area persawahan yang sepi? Mungkin itu salah satu cerita yang saya bagi. Entah nanti akan apa komentar kalian, silakan untuk tulis saja di komentar di bawah. Entah kalian punya pengalaman yang sama atau mungkin pengalaman yang berbeda, silakan tulis di komentar. Inilah pengalaman saya dalam monolog misteri. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya tutup. Salam damai untuk semua.